Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakina dengan NIM 22040450031 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan remaja untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Sulfikri SPD MPD. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk kedepannya yaitu yang pertama adalah perkembangan remaja secara umum, yang kedua yaitu perkembangan fisik, yang ketiga adalah perkembangan kognitif, yang keempat adalah perkembangan emosi, dan yang kelima adalah perkembangan moral, serta yang terakhir adalah perkembangan sosial. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah perkembangan remaja secara umum. Nah, masa perkembangan remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, pada masa ini individu mulai mengalami perubahan baik itu secara fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh mulai berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa, yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduksi. Nah, yang kedua yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan masa remaja, yaitu yang pertama adalah masa transisi yang berlangsung cepat. Lamanya masa transisi, latihan yang terputus, tingkat ketergantungan, status yang tidak jelas, tuntutan yang menimbulkan konflik, tingkat realisme, dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, materi yang selanjutnya adalah perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan dari aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga akan lancar. Berikut perkembangan fisik serta ciri-ciri perkembangan yang dialami remaja. Yang pertama adalah mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Yang selanjutnya adalah mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Berikutnya adalah mulai merasakan atau mengendalikan dan juga mengarahkan dorongan seksual. Yang selanjutnya adalah perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Dan yang terakhir adalah kerap berpikir abstrak, namun dapat kembali berpikiran konkret ketika berada di bawah tekanan. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut teori Piaget, mengelompokkannya ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, apa saja 4 tahap tersebut? Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Nah, pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Contohnya, suka memperhatikan sesuatu lebih lama atau mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang kedua adalah tahap pra-operasional, yaitu anak berusia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitifnya tersebut karena anak belum mampu melogikakan sesuatu. Contohnya, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Contohnya, anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dan memiliki kecakapan berpikir logis. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu pada anak berusia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak sudah berpikir secara lebih luas atau bisa menalar menganalisis sesuatu. Nah, materi yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada remaja dipengaruhi oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungannya,
yaitu melalui proses kematangan dan proses belajar. Contohnya, bayi sejak lahir. Gejala pertama atau perilaku emosionalnya ialah keterangan umum terhadap stimulus-stimulus yang kuat. Adapun macam-macam emosi terbagi menjadi 3, yaitu emosi takut, emosi cinta, dan emosi marah. Nah, baiklah, emosi yang dimaksud dalam ketakutan yang dialami selama masa remaja berkaitan dengan masalah dengan orang tua yang terkadang dengan keinginannya yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah emosi cinta. Yang dimaksud adalah perasaan cinta pertama kali dirasakan dari kasih sayang seorang ibu. Kemudian dengan seiring bertambahnya usia, rasa cinta mulai ke arah lawan jenis. Dan yang terakhir adalah emosi marah. Nah, dalam kehidupan remaja, emosi marah akan lebih mudah muncul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya. Karena apa? Karena jika seorang remaja dipermalukan, direndahkan, atau bahkan dipojokkan di depan orang banyak, maka ia akan mulai merasa marah. Nah, yang selanjutnya adalah membahas mengenai perkembangan moral. Nah, perkembangan moral adalah perbuatan atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu akan dinilai bermoral. Nah, untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya, itu tersebut disebut dengan moralitas. Dan secara umum, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, pada materi yang terakhir adalah perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami lingkungan dengan mempengaruhi berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah yang pertama dimulai dari keluarga. Kematangan yang berupa fisik dan psikis, teman sebaya atau teman sekolah, status sosial dan ekonomi. Nah, status sosial dan ekonomi ini contohnya dari status sosial dan ekonomi adalah kesederhanaan yang ditanamkan oleh ibu kepada individu atau kepada anak, seperti kesederhanaan hidup atau cara berpenampilan. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya mengenai perkembangan remaja. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami perkembangan remaja ini dan semoga bisa bermanfaat ke depannya. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.